kita akan cari solusi bagaimana menghadapi kecurangan yang ada, baik secara syar'i ataupun konstitusional. Jadi ada dua pandangan nanti. DPR tak bisa diharapkan berarti rakyat langsung ambil alih. Memperhatikan dengan seksama, mendengar dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat. Berjalan sempurna, DPR diam. KPK dimandulkan, DPR malah setuju. Iuran BPJS dinaikkan, DPR diam juga. Malahan MA yang membatalkan. Sekarang dinaikkan lagi melawan pembatalan MA. DPR lagi-lagi tak peduli. Perpu Corona yang membuka peluang korupsi disahkan oleh DPR. Hanya PKS yang menolak. Kemudian Undang-Undang Minerba yang diduga hanya akan menguntungkan para pengusaha tambang besar disahkan oleh DPR. Tidak lagi istilah isi perut bumi untuk kemakmuran rakyat. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau OLCLK yang menurut para pakar hukum dan pemerhati bisnis hanya akan menguntungkan para pemodal tampaknya juga akan disetujui oleh DPR. OLCLK ditentang oleh serikat-serikat pekerja. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, khususnya bumi NKRI, paham bahwa DPR itu dibentuk dengan tujuan untuk mewakili rakyat dalam mengawasi pemerintah. DPR seharusnya berfungsi membela kepentingan rakyat, seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat. Namanya pun Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, mengapa sekarang DPR malah menjadi stempel penguasa? Mengapa semua yang diinginkan Presiden dan para menterinya langsung diiyakan oleh DPR? Apa gerangannya membuat para anggota Dewan bisa didikte oleh pemerintah? Banyak sekali pertanyaan yang menunggu. Tetapi tanpa tulisan ini pun sebetulnya rakyat sudah hilang kepercayaan terhadap DPR. Bahayanya, kalau kepercayaan sebagai wakil untuk mengawasi jalannya pemerintah telah sirna, dikhawatirkan rakyat akan mencari cara lain untuk menjalankan fungsi itu. Fungsi pengawasan langsung. Kalau rakyat langsung turun tangan, pasti semua pihak akan repot. Misalnya, di mana mereka akan bersidang? Terpaksa di jalanan, bukan? Karena mereka tak punya gedung. Dan tak cukup juga untuk ditampung di gedung. Dan maklum, parlemen jalanan. Para anggotanya bisa 10.000, 100.000, atau bahkan 1 juta orang. Kalau mereka bersidang di jalanan, berarti suasananya bisa riuh. Tidak ada pimpinan yang definitif, tidak ada mikrofon yang tertata rapi. Semua orang bisa melakukan interupsi dan lain sebagainya. Yang gawatnya, parlemen jalanan itu semuanya ingin cepat-cepat, cepat diputuskan, cepat dieksekusi. Kalau ada rintangan, cepat disingkirkan dengan cara jalan hukum. Sebab mereka mungkin kena terik panas, tak dapat makan dan minum, berkeringat-keringat, jalan kaki kemana-mana, dan lain-lain. Jadi mereka ingin semuanya kontan. Karena itu, DPR sebaiknya tidak mengembalikan fungsi pengawasan itu kepada rakyat. Bisa sangat memalukan semua pihak, terutama Pak Presiden. Kalimat aktifnya memalukan Bapak Presiden. Dan kalimat pasifnya, Presiden dipermalukan. Aktif atau pasif sama-sama tak bagus. Pastilah Pak Presiden tidak mau dipermalukan, iya kan? Tapi susah juga. DPR sendiri tak serius, terkesan mempermainkan mandat rakyat. Mungkin mereka lebih nyaman membiarkan para penguasa sekehendak hati. Mungkin saja DPR pun sama seperti kita-kita ini, tak berdaya untuk melawan oligarki. Cuma bedanya, kita tak berdaya karena memang tak punya otoritas, sedang DPR tak berdaya karena otoritasnya hilang, tercecer sewaktu jumpa dengan para oligarki. Asyari Iswan, 15 Mei 2020. Kadang-kadang kita tidak tahu ada kekuatan yang mengatur. Saudara-saudara sekalian, saya diminta memberi kata-kata tersebut. Tentunya saya menyapa dan menghormati semua hadirin sekalian, tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang banyak sekali. Saya kira saya tidak akan sebut nama satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi begitu banyak tokoh nasional yang hadir, tokoh-tokoh pejuang. Kalau diminta, saya bisa sebut. Gimana?
membentuk saya. Guru-guru saya, senior-senior saya, ustaz-ustaz saya, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan panjang lebar karena kita memang sebentar lagi maghrib. Jadi saya akan singkat saja. Kita mengerti bahwa demokrasi adalah cara yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kita melihat dan kita merasakan dan kita sekarang memiliki bukti-bukti dan kita mengalami rekan-rekan kita, pejuang-pejuang kita bisa mengalami pemerkosaan demokrasi karena itu memperhatikan dengan seksama mendengar dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Kalau kita menyerah, berarti kita menyerah kepada ketidakadilan, dan itu artinya kita berkhianat kepada negara, bangsa, rakyat. Itu artinya kita berkhianat kepada pendiri bangsa Indonesia. Itu artinya kita berkhianat kepada puluhan ribu orang yang telah gugur untuk mendirikan negara Republik Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, setelah ini, sore hari ini, saya ke Kartanegara, saya akan kumpulkan ahli hukum, saya akan membuat surat wasiat saya. Saya katakan, gak usah nakut-nakuti kita dengan makar-makar. Orang-orang ini, tokoh-tokoh bangsa ini bukan makar. Jenderal-jenderal itu mempertaruhkan nyawanya dari sejak muda. Mereka tidak makar. Tiasno tidak makar. Imam Suhaid tidak makar. Sulatin tidak makar. Tejo Edi tidak makar. Dr. Sukarno tidak makar. Amin Rais tidak makar. Kita membela negara dan bangsa. Jangan takut-takuti kita dengan senjata yang diberikan oleh rakyat. Katanya ada yang minta ketemu saya. Boleh minta ketemu. Nggak boleh. Emak-emak jangan emosional. Berbicara boleh, berunding boleh, menyerah tidak boleh. Ya, jadi sikap saya adalah sebagai berikut. Kami masih
kami masih menaruh secercah harapan. Kami menghimbau insan-insan di KPI. Kami menghimbau kaum anak-anak Indonesia yang ada di KPI. Sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundak. Kau yang harus memutuskan, kau yang harus memilih, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia, atau meneruskan kebohongan ketidakadilan. Berarti kau mengizinkan penjagaan terhadap rakyat Indonesia. Kami masih menaruh harapan kepadamu. Dan yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan dari kami. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan kepada keadilan yang kita tidak bisa. Saya dan saudara kami bukan atas ambisi pribadi kita ingin apa-apa. Jadi Allah tidak ada dia. Sesungguhnya kalau kau tanya hati saya inginnya istirahat. Tapi saudara-saudara, setelah saya keliling, setelah saya melihat mata daripada rakyat kita, setelah saya pegang tangan mereka, setelah saya merasakan getaran dan saya mendengarkan ungkapan mereka, harapan mereka rakyat Indonesia, penderitaan rakyat, harapan rakyat akan suatu negara yang adil. Jadi itu telah menjadi bagian dari diri saya. Karena itu tidak mungkin saya meninggalkan rakyat Indonesia. Saya akan timbul dan saya akan tenggelam bersama rakyat Indonesia. Kalau proses perampasan dan pemerkosaan ini berjalan terus, hanya rakyatlah yang menentukan. Hanya rakyat yang akan menentukan. Selama rakyat percaya dengan saya, selama itulah saya bersama rakyat Indonesia. Jangan khawatir, saya bersama rakyat, selalu bersama rakyat, sampai titik darah saya yang terakhir. Saya bicara seperti ini sudah lama saya hidup dan saya kaget yang biasa untuk ngomong seperti ini tadi. Ada yang mengatakan saudara Sandiaga Uno ini seorang pengusaha, dia anak muda, dia akan meninggalkan Prabowo Subianto. Nyatanya dia lebih rajin turun ke daerah-daerah yang lain. Dan tadi dia sudah menyatakan sikap, dan sekarang saya menyatakan sikap saya. Kita akan membela kebenaran, keadilan dan kejujuran sampai kemenangan rakyat diakui.